Startup Make It Happen. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Clinic RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru nih setiap minggunya ya. Dan juga ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung di 0274 4477 666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja atau juga bisa nih melihat melalui live streaming ya di YouTube RBTV Jogja. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini ya, kita bisa mengobrol bersama dengan Mbak Fitria Handayani selaku Project Manager di PT Mitra Integrasi Informatika, membahas mengenai peran dari IT Project Manager adalah salah satu kunci keberhasilan project. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mbak Fitria. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya, ini berarti masih WFH ya Mbak ya, semua kegiatan Iya, pekerjaannya. masih. Oke. Oke Mbak, sebelum kita membahas mengenai sebenarnya seberapa penting sih peran dari IT Project Manager untuk keberhasilan project gitu ya. Ini Putri penasaran juga gitu mengenai sebenarnya IT Project Manager itu tuh apa sih Mbak gitu. Iya, IT Project Manager pastinya kita berhubungan dengan suatu project ya, Mbak. Jadi IT Project Manager adalah dia yang menghandle suatu project itu berjalan. Jadi project itu sebenarnya kan kumpulan dari beberapa tim member. Ada mulai dari bisnis analis, ada technical, dan di atasnya lagi ada project manager. Nah, dalam suatu project itu harus ada satu pintu untuk ke stakeholder. Nah, itu makanya kenapa project manager itu ada dan perannya itu sangat penting karena dia nanti yang akan jadi orang di depan dalam fasilitator kepada stakeholdernya. Itu sih, Mbak. Oke, jadi benar-benar penghubung daripada perusahaan kepada stakeholdernya begitu ya Mbak Iya, ya. Nah, betul. kalau melihat dari penjelasan Mbak Fitri tadi kan memang sangat penting sekali begitu ya IT Project Manager. Tapi ini Mbak, kalau pengen tahu lebih dalam mengenai tanggung jawab maupun juga pekerjaan yang dilakukan ini seperti apa? Ya, project manager yang tanggung jawab utamanya pasti adalah menghandle suatu project. Jadi project manager ini dia akan melihat timeline. Jadi kalau project itu kan ada timeline yang berjalan. Betul. Dia harus memastikan timeline itu tepat waktu. Lalu output yang dihasilkan oleh project itu sendiri itu apakah sudah sesuai dengan permintaan dari stakeholdernya. Dan dia juga project manager tanggung jawab yang terbesarnya adalah dia harus membimbing tim agar tim itu bisa solid dan menghasilkan suatu deliverable yang bisa membuat kepuasan oleh stakeholder tersebut. Itu sih untuk peran yang paling penting dari project manager. Oke, jadi memang menghubungkan dari satu tim harus bisa lah istilahnya mengkondisikan, mengawasi juga begitu ya Mbak Fitria ya. Nah kemudian Mbak, kalau misalnya peran-peran lainnya nih yang mungkin kalau tadi kan itu istilahnya peran yang atau tanggung jawab yang sangat besar begitu. Tapi kalau misalnya apa sih yang dilakukan mungkin dari IT Project Manager atau yang dilakukan Mbak Fitria sehari-harinya begitu dalam suatu pekerjaan itu bagaimana Mbak? Ya, saya sehari-hari pasti membuat progres pekerjaan. Jadi dalam suatu proyek pasti ada yang namanya progres pekerjaan. Nah itu saya buat progres pekerjaan, entah progres pekerjaan itu mingguan, 2 minggu sekali, dan dilaporkan kepada stakeholdernya. Lalu melihat nih, jadi setiap minggu apa aja sih tas-tas yang akan dikerjakan dan apakah sudah sesuai dengan timeline-nya. Dan project manager itu sendiri juga kan ada tanggung jawab ke atasnya lagi ya. Jadi kita melaporkan nih, oh ini ternyata project dari statusnya sampai dengan hari ini seperti apa. Itu sih. Oke, ada tambahan Pak? Ya. Lalu misalnya kalau seandainya ada
resiko-resiko misalnya, pastikan kalau seandainya project itu ada resiko-resiko ya. Betul. Nah, itu kita harus tahu nih cara menghandle suatu project, suatu resiko itu seperti apa. Itu sih yang jadi tantangan dari seorang project manager. Oke, nah selama ini yang pernah dialami mungkin Mbak Fitria mengenai kendala ataupun tantangannya seperti apa nih Mbak? Kalau tadi kan juga dikatakan harus bisa ya istilahnya suatu proyek itu pasti nggak mungkin terlepas dari suatu masalah ataupun kendala seperti itu. Nah, apa nih yang mungkin bisa Mbak Fitria lakukan gitu ketika akhirnya mendapatkan tantangan maupun juga kendala gitu selaku project manager juga? Ya, kendala yang paling utama dalam suatu project manager adalah tim member ya Mbak. Jadi kita harus punya tim yang dedicated. Tapi sejalan berinya waktu, kadang tim member itu tidak dedicated pada suatu project. Nah, makanya kita perlu suatu project manager itu harus perlu eskalasi ke atas. Maksudnya kita memberikan data, kita memberikan suatu solusi. Kenapa kita harus butuh member itu dedicated agar project itu berjalan. Lalu tantangan yang kedua adalah pasti dalam berjalannya suatu project ada tambahan-tambahan scope project. Jadi misalnya kita sudah namanya setuju antara customer dan project manager. Tapi seiring berjalannya waktu kan pasti customer kayaknya minta tambahan ini lebih bagus nih aplikasinya gitu kan. Boleh dong tambahin lagi gitu. Tapi kan kita harus melihat nih, project manager harus melihat apakah itu bisa dilakukan. Nah, kalau seandainya customer itu meminta tambahan lain, kita harus mengecek nih, project manager harus mengecek dari sisi budget, dari sisi timeline, dan dari sisi kualitas. Apakah itu kalau seandainya ada tambahan, apakah masih bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau seandainya masih bisa berjalan, nah itu tambahan scope itu masih bisa terjadi. Tapi kalau seandainya scope itu bisa tambahannya terlalu besar, nah itu pasti akan ada lagi meeting kepada customer dan kita akan menjelaskan kenapa scope itu tidak bisa dilakukan. Itu sih Mbak. Oke, nah berarti kalau untuk Mbak Fitria selaku project manager ini, apakah juga biasanya kan kalau misalnya ada project gitu kan pasti membutuhkan kayak tim ini dan tim ini dan tim ini seperti itu. Nah ini tuh apakah nanti Mbak Fitria juga bisa untuk memilih gitu ya, istilahnya berwenang untuk memilih tim ini siapa atau semua divisi tim itu nanti akan terlibat Mbak? Oh, enggak. Jadi sebenarnya dalam suatu project itu pasti nanti dipilih tim-timnya. Okay. Nah, lalu tim-tim itu pasti dipilih karena kompetensi dari suatu project tersebut. Nah, kadang atasan itu koordinasi juga dengan project manager. Ini kalau seandainya tim ini apakah bisa gitu, karena kan kalau untuk suatu project manager kan suatu project itu kita harus membuat suasananya tuh yang lebih harmonis ya Mbak. Nah makanya mungkin kalau saya tidak bisa menunjuk ya, tapi saya kasih saran sih Mbak, seperti itu. Kalau menunjuk sih enggak, karena menunjuk ada tim lagi yang lebih berqualified. Oke, jadi itu tadi ya berfungsi istilahnya project manager ini tuh memang berfungsi untuk mengawasi begitu, kemudian juga bagaimana mengatur timeline seperti itu ya Mbak ya. Oke, Mbak nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hal yang lain juga ini karena masih banyak sekali yang ingin Putri tanyakan, tapi ternyata kita harus jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana ya Startup People, ya tetap bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV. Ambicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap.
Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halo Questioner, selamat datang di Talkation. Talk Education for Action. Hadir dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita sambut Oswald Arkadian Wibowo. Terus kemudian kita jadi permisif terhadap kata konten. Ya, Anda harus fokus bagaimana agar kegiatan itu Talkation, bisa diterima. setiap Rabu jam 9.30 pagi, hanya di RBTV. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, Startup People, tentunya masih bersama kami di Startup Clinic RBTV dan masih bersama dengan Mbak Fitria ya, selaku Project Manager di PT Mitra Integrasi Informatika, masih membahas mengenai peran dari IT Project Manager adalah salah satu kunci dari keberhasilan project. Dan kita akan melanjutkan lagi nih Mbak Fitria ya Mbak ya. Nah, mungkin ada dari Startup People di rumah nih Mbak yang penasaran juga seperti itu, pengen menjadi project manager juga nih, mungkin nextnya goals-nya gitu ya ketika bekerja di suatu perusahaan gitu. Nah, kalau melihat dari tema kita pada hari ini kan IT project manager seperti itu ya, apakah memang teman-teman yang bisa menjadi IT project manager ini tuh nanti harus memiliki background pendidikan yang sama yaitu IT, atau bisa dari background pendidikan yang lain Mbak? Sebenarnya bisa dari background pendidikan lain. Intinya seorang project manager itu kita harus terjun dulu ke suatu project. Jadi dari seorang project manager kita harus menjadi team member. Jadi dari team member itu kita jadi punya pengalaman dari suatu project. Lalu dari tim member itu kita misalnya jadi business analyst atau team leader, baru mulai menjadi project manager. Karena project manager ini kalau seandainya orang yang baru, kadang-kadang suka bingung nih. Karena project manager itu kan tidak hanya mengawasi, tidak hanya lihat timeline, enggak. Jadi harus punya jam terbang atau pengalaman-pengalaman dalam suatu project. Tapi itu tidak hanya IT, bisa bidang lain. Asalkan paham betul terkait dengan project itu sendiri. Oke, berarti tidak harus dari background IT ya, Mbak ya. Nah, kalau untuk melihat dari tadi kan menjadi dari tim member gitu, kemudian menjadi tim leader seperti itu. Nah, kalau untuk nih biasanya normalnya nih Mbak, berapa lama sih untuk kita tuh bisa menjadi project manager gitu? Kalau misalnya jalannya ya, kendala-kendala sedikit pasti ada lah ya dalam suatu pekerjaan gitu Mbak. Cuman kalau melihat dari normalnya nih, biasanya kalau misalnya sudah setahun, 2 tahun gitu atau bagaimana? Ya, normalnya sih ya, sebenarnya nggak ada patokan mutlak ya Mbak, tapi paling tidak kita harus terjun ke dalam suatu proyek itu 2 tahun. Saya dulu jadi seorang
quality assurance dulu. Jadi saya mulai dari tim project, jadi job desk-nya adalah testing aplikasi, itu 2 tahun. Kemudian saya naik jadi bisnis analis sekitar 3 bulan 4 bulan. Kemudian baru dipercaya menjadi seorang project manager gitu. Ya mungkin tidak ada patokan, tapi paling tidak kita harus tahu 2 tahun lah ke project itu sendiri. Oke. Kalau melihat dari pengalaman Mbak Fitria sendiri nih, mungkin boleh juga sedikit diceritakan begitu kan. Tadi kan dari tim member juga begitu ya. Nah, ada nggak sih mungkin yang memang secara pribadi gitu Mbak Fitria pernah mengalami kendala seperti ketika misalnya awalnya oke, sudah dipilih nih menjadi project manager gitu, dan kemudian ternyata ada perbedaan nggak Mbak dalam artian kayak tantangan-tantangan secara pribadi nih yang Mbak Fitria harus hadapi seperti itu? Pasti kalau tantangan pribadi pasti ada, pasti namanya sekumpulan orang kan ya Mbak, pasti kan itu berbagai macam watak. Nah, betul. Kalau ada tantangan, ada selisih, saya ngajak meeting orang tersebut, saya bicara ke hati dan saya jelaskan ini kita bekerja untuk menghasilkan suatu output bersama. Jadi kita jelasin kenapa untuk selisih itu dikesampingkan dulu lah, egonya itu kita tinggalkan dulu lah demi project ini berjalan. Itu sih Mbak. Jadi saya pasti selalu ajak meeting. Karena setiap project yang saya lead itu pasti dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali itu saya akan adakan internal meeting. Jadi ini gimana kesulitannya, apa aja kendala-kendalanya, itu dibahas semuanya di situ. Oke, gitu ya. Berarti memang cukup menantang juga ya Mbak ya, karena memang kalau misalnya kita nge-lead atau misalnya menjadi lead dari sebuah project itu kan pasti bertemu dengan banyak orang, dengan banyak watak seperti yang sudah Mbak Fitria tadi katakan ya Mbak ya. Nah kalau untuk biasanya nih Mbak, dalam 1 kali project itu tuh biasanya bisa running berapa lama atau tergantung dari istilahnya stakeholder-nya tuh atau customer-nya tuh ingin yang seperti apa, seperti itu? Kalau untuk project itu tergantung besarannya ya Mbak. Jadi seberapa besar project itu, seberapa besar resiko. Semakin besar resikonya, semakin lama project tersebut berjalan. Gitu. Jadi kalau seandainya project buat aplikasi website itu paling itu cuma 4 sampai 4 bulanan. Tapi kalau sampai yang ERP yang sangat besar itu bisa capai 1 tahun. Oke, jadi depends on the project sendiri itself ya Mbak ya. Oke, nah kalau misalnya nih Mbak, tadi kan kita juga sudah ngobrolin mengenai background pendidikan yang bahwa tidak harus IT begitu ya. Nah, kalau skill nih Mbak, ini kan kalau skill tuh memang sesuatu hal yang memang harus dipunyai gitu ya menjadi seorang project manager. Nah ini skill-skill apa nih Mbak yang mungkin harus dimiliki oleh orang-orang gitu ya, atau teman-teman gitu untuk menjadi project manager? Ya, skill dari project manager yang paling utama adalah komunikasi. Karena hampir 90%-an 90% project manager itu pekerjaannya adalah berkomunikasi. Jadi kadang ada project manager yang customer ngomong apa benar-benar plek-plek gitu disampaikan kepada tim membernya. Jadi kita harus bisa berkomunikasi mana yang harus disampaikan, mana yang tidak cocok disampaikan oleh customer. Jadi komunikasinya kita tuh harus bagus dengan customer, karena kalau customer melihat nih, oh ini project manajernya enak nih komunikasinya, jadi customer happy gitu. Itu sih, itu intinya komunikasi. Lalu yang kedua adalah problem solving. Nah, kita harus bisa seperti yang tadi saya bilang, kita harus tahu nih risiko dan cara mengatasi dari suatu project dan negosiasi. Negosiasi ini kenapa dibutuhkan? Karena ya itu tadi, kalau andaikan ada scope yang melebar, kita harus bisa nih pinter-pinter negosiasikannya ke customer.
Itu sih sebenarnya banyak skill-skill dan nggak mutlak, tapi yang paling penting itu kita harus tahu, yaitu komunikasi, negosiasi, dan problem solving itu sendiri. Oke. Kalau melihat dari namanya adalah manajer, berarti juga memang harus bisa untuk memanage juga ya Mbak ya? Dalam suatu project manager, kita harus punya jiwa pemimpin. Oke. Jadi walaupun misalnya project manajernya bagus ini, tapi kalau seandainya kita tidak punya jiwa pemimpin, tim membernya juga kadang-kadang males. Project manajernya kayak gitu, nggak bisa ngelit gitu. Itu kadang-kadang itu sih, kita harus punya jiwa pemimpin juga, leadership. Oke, jadi banyak sekali yang harus diperhatikan untuk bisa menjadi project manager ya Mbak ya. Nah, kalau skill harus memiliki kemampuan teknis ini wajib atau enggak Mbak? Untuk menjadi Kalau project untuk kemampuan teknis itu adalah nilai plus, tapi tidak wajib. Karena background saya sendiri, saya tidak terlalu jago teknis. Tapi saya bisa mengkondisikan ya komunikasi, leadership, dan negosiasi, itu yang saya punya gitu. Tapi kalau seandainya seorang project manager tidak punya kemampuan teknis, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau punya pun itu adalah nilai plusnya. Oke. Nah, kalau membahas mengenai dari PT Mitra Integrasi Informatikanya sendiri nih Mbak ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga mengenai service-service apa nih yang bisa dihadirkan begitu, dan bidang industrinya apakah bisa selain IT seperti itu atau bagaimana? Apa saja nih Mbak yang sudah dikerjakan? Oke. PT Mitra Integrasi itu sebenarnya adalah memang background-nya adalah teknologi informasi ya Mbak, di mana di situ ada 8 service yang utama. Jadi ada digital business platform, ada cloud service, ada big data, ada security, ada consulting advisory service. Kebetulan yang saya naungi adalah di consulting advisory service-nya. Lalu ada managed service, ada hybrid, dan ada business application. Memang kita Mitra Integrasi sendiri emang berfokus di IT sih Mbak. Oh begitu, berarti nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan mengenai IT aplikasi maupun tadi juga untuk bisnis analisis mengenai IT gitu bisa ya untuk langsung nanti menghubungi. Misalnya ada yang mau terkait cloud, terkait big data analis, atau dari digital platform, ada managed service juga ada kami. Nah itu bisa ke PT Mitra Integrasi. Oke. Oke, mungkin Mbak Fitria bisa memberikan tips juga nih buat teman-teman yang pingin menjadi project manager ini. Kalau misalnya ternyata sudah tadi ya, aku ternyata punya skill yang disampaikan oleh Mbak Fitria nih, tapi kan kita kalau mau menjadi project manager kan nggak mungkin tiba-tiba ya istilahnya ujuk-ujuk jadi project manager begitu ya Mbak ya. Nah ini mungkin bisa diberikan tips juga buat teman-teman nih. Iya. Mungkin satu kata ya dalam hidup saya, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena dari awal saya tidak pernah kayaknya nggak mungkin nih project manager, karena dalam suatu project manager itu memang adalah tertingginya gitu kan. Jadi kalau ingin menjadi suatu project manager, kita bisa mulai dari terjun ke project itu sendiri. Jadi sebagai team member, kita juga harus perlu tahu apa aja yang dilakukan dalam suatu project, dan kita harus menganalisa nih, ini lead kita, project manager kita ini ngapain, ini kita bisa belajar dari situ. Nah, untuk karir project manager ini sebenarnya sangat bagus ya, tapi untuk ke jenjang project manager memang ada beberapa tahapan, yaitu seperti yang tadi yang saya jelaskan, harus terjun dalam dunia project, dan kita juga harus mengambil sertifikasi project manager itu sendiri kalau ingin diakui oleh customer. Itu sih syarat untuk jadi project manager. Wow, jadi memang panjang ya tahapannya Mbak, kita nggak bisa untuk tiba-tiba langsung pengen jadi project manager begitu ya. Nah kalau mungkin sekali lagi bisa untuk dijelaskan begitu
atau mungkin ada closing statement dari Mbak Fitria nih untuk teman-teman gitu ya, yang pengen menjadi project manager atau yang sedang nonton kita nih saat ini, Mbak. Ya, kalau untuk jadi seperti yang saya tadi jelaskan, untuk menjadi seorang manajer itu adalah karir yang sangat bagus dalam suatu project, karena itu memang adalah status yang tertinggi dalam project. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menjadi untuk seorang manajer, karena jika kita punya semangat, jika kita punya kemampuan, dan jika kita punya keinginan untuk menjadi seorang project manager, itu pasti bisa. Dan kita harus tahu nih bakat kita, kayak apakah kita punya skill-skill yang dibutuhkan oleh seorang project manager. Nah, jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha sih, Mbak. Wah, baik. Terima kasih banyak Mbak Fitria. Jadi intinya jangan pernah berhenti untuk berusaha begitu ya. Semoga Mbak Fitria sehat dan juga sukses selalu. Kita next ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Fitria ya. Terima kasih juga Startup People yang sudah menyaksikan Startup Clinic hari ini. Dan tentunya kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi Putri Maharani pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye-bye.